Orang Melayu Malaysia tidak bisa bahasa Melayu. Serius. Ini adalah kesalahpahaman terbesar orang Indonesia terhadap... Berikut adalah hal-hal yang gue kangen dari zaman-zamannya gue kuliah di Malaysia. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah bergabung, yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, waduh, teman-teman, seperti biasa gue akan buat reaction ya, karena belakangan ini tuh gue jarang keluar, gue jarang ngevlog gitu kan. Soalnya banyak yang nanya kenapa udah jarang ngevlog katanya. Ya karena sibuk kerja guys, sibuk kerja, jarang keluar gitu, jarang libur ya. Ada libur tapi gue manfaatin libur gue tuh untuk cuti gue tuh untuk istirahat gitu ya. Soalnya kadang ya penat banget. Mau gimana lagi guys ya, yang namanya orang kerja dengan orang gitu ya, ya harus gini lah gitu. Waktunya kerja kecuali sakit gitu lah. Jadi tetap semangat lah buat teman-teman yang lagi merantau dimanapun kalian berada. Kali ini kita tuh akan nge-reaction teman-teman kita, saudara kita yang kuliah di sini. Karena banyak kan teman-teman kita, saudara kita itu banyak yang kuliah di Malaysia ini. Orang-orang Indonesia tuh banyak yang kuliah di sini guys gitu. Banyak yang kuliah di sini gitu. Dan kebetulan di beranda TikTok itu ada yang lagi viral nih. Ada yang mengomentari sebuah komentar dari netizen kita itu, katanya orang Malaysia ini sudah lupa dengan bahasanya sendiri. Kok bisa gitu ya? Kok bisa orang Malaysia itu mau lupa dengan bahasanya sendiri gitu? Nggak mungkin lah gitu. Ya seperti kita itu nggak mungkin melupakan bahasa kita sendiri gitu kan. Entah itu bahasa daerah ataupun bahasa nasional gitu kan. Ya nggak mungkin lah gitu. Agar kita nggak penasaran, kita tonton aja bareng-bareng yuk. Ini dia guys. Orang Melayu Ini Malaysia dia, tidak guys. bisa bahasa Melayu. Serius. Ini adalah kesalahpahaman terbesar orang Indonesia terhadap orang Melayu Malaysia. Aku nggak tahu asumsi ini datangnya dari mana. Tapi ketika aku Iya juga kuliah di sih. Malaysia, student Melayu itu lebih senang ketika aku ngomong sama mereka pakai bahasa Indonesia, bahasa serumpun. Aku sering dikira orang Arab dan diajakin ngomong pakai bahasa Inggris, tapi sumpah ketika aku mulai ngomong pakai bahasa Indonesia, reaksi mereka itu lebih welcome, lebih friendly, lebih kekeluargaan. Mereka lebih suka diajak ngomong pakai bahasa mereka. Dan sesama student Melayu juga ngomong pakai bahasa Melayu kok. Orang-orang di KL memang suka merojak atau campur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Melayu. Tapi ini nggak ada bedanya sama anak Jaksel di Indonesia yang juga suka campur-campur kosakata Inggris dengan bahasa Indonesia. Plus Iya, bahasa benar Melayu juga. itu sendiri punya banyak kata pinjaman dari bahasa Inggris, karena berbeda dengan kita, mereka itu bekas jajahan Inggris. Bukan berarti mereka meninggalkan bahasa mereka sendiri ya. Iya juga sih, bukannya mereka meninggalkan bahasanya sendiri. Ya sama lah sebenarnya. Seperti kita orang-orang kita di Jakarta itu. Sebenarnya campuran-campuran kosakatanya itu banyak yang dari Belanda guys gitu. Kalian bisa di Google tuh. Ada kemiripan dari bahasa Indonesia itu dengan bahasa yang kita pergunakan sehari-hari itu, banyak yang sama atau banyak yang mirip dengan bahasa-bahasa Belanda. Karena kan kita dijajah oleh orang-orang Belanda gitu. Jadi banyaklah kosakata Belanda itu yang masih lekat sampai sekarang di bahasa kita gitu. Jadi sama seperti di Malaysia, karena dijajah Inggris ya banyak yang kosakata Inggris itu banyak yang melekat ke orang-orang Melayu, orang-orang Malaysia lah gitu khususnya gitu. Jadi bukannya mereka melupakan bahasanya sendiri, enggak. Masa iya kita mau melupakan bahasa kita sendiri? Samalah gitu. Di tempat kita pun sama sebenarnya. Sama seperti itu. Orang Melayu tetap dengan bahasanya Melayu. Orang-orang Malaysia tetap berbahasa Melayu. Gue udah berapa tahun di sini dan gue nggak pernah
mendengar orang Melayu tuh apa ya, lupa dengan bahasanya itu nggak pernah tahu gitu, nggak pernah dengar gitu. Ya nggak mungkin lah rasanya gitu. Kalau orang Melayu atau orang Malaysia ini pandai berbahasa Inggris, iya, karena di sekolah mereka itu udah diajarkan sejak dini, sejak tadika gitu. Sedangkan di negara kita kan baru-baru aja di waktu gue SD aja guys, waktu gue SD aja di sekolah gue ya, di sekolah gue waktu gue sekolah bahasa Inggris tuh baru kelas 4 lah baru ada bahasa Inggris itu. Kelas 4 apa kelas 5 gitu, gue lupa. Pelajaran bahasa Inggris tuh baru ada. Jadi dulunya tuh nggak ada bahasa Inggris gitu. Sedangkan di Malaysia udah diajarkan dari dulu. Makanya kalian bisa lihat lah pemimpin-pemimpin kita yang gue bukan mau nyindir siapapun ya. Pemimpin-pemimpin kita itu entah itu di daerah, entah itu presiden, entah itu gubernurnya, itu kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. Ya karena dulu kalau nggak salah itu SMP aja yang ada pelajaran bahasa Inggris atau SMK gitu. Ada yang pelajaran bahasa Inggris. Baru-baru ini kan ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi sekarang pun masih banyak yang nggak paham bahasa Inggris di tempat kita. Sedangkan orang-orang Malaysia tuh hampir mayoritas orang-orangnya paham lah bahasa Inggris. Jadi kalau ada orang luar datang ke sini itu, orang turis gitu atau pelancong yang datang ke Malaysia itu memakai bahasa Inggris tuh, mereka akan melayani dengan bahasa Inggris. Sedangkan kita ada turis ke tempat kita mau bahasa Inggris tuh rasanya kalau satu desa itu paling enggak ada, kalau ada satu kampung itu paling enggak satu itu kalau ada yang pandai bahasa Inggris. Satu itu kalau ada. Tapi kalau di Malaysia hampir merata semuanya pandai berbahasa Inggris. Sebenarnya bukan karena dijajah Inggris, bukan. Orang kita dijajah Belanda nggak pandai bahasa Belanda kok. Sebenarnya bukan. Karena sudah di pendidikan dari sejak dini itu udah ada pelajaran Inggrisnya gitu. Jadi sejak tadika lah, kalau di sini tadika, kalau di sana PAUD lah atau TK gitu. Sudah diajarkan bahasa Inggris gitu. Makanya orang-orang Malaysia itu pandai bahasa Inggris guys. Gitu guys. Kalau bicara orang yang udah lama tinggal di Malaysia, pasti menimbulkan kesan yang gimana gitu ya. Pasti rindu banget akan datang ke Malaysia lagi gitu. Pengen datang ke Malaysia lagi gitu. Soalnya banyak yang seperti gue ceritakan di video-videoku sebelumnya itu. Ketika datang ke Malaysia ini, kalau 1-2 hari mungkin nggak terasa lah. Tapi kalau udah nyampe 1-4 tahun, 2 tahun gitu, pasti rasanya beda lah gitu. Pasti ada kultur budaya yang kebawa lah ke Indonesia gitu. Kebawa kesehariannya kita ke Indonesia gitu guys. Gue ada video di mana ada teman kita yang lagi rindu ke Malaysia sebenarnya. Beliau ini udah lama tinggal di Malaysia, soalnya kuliah di Malaysia. Ini dia guys, videonya guys. Ini dia, berikut guys. Adalah hal-hal yang gue kangen dari zaman-zamannya gue kuliah di Malaysia. Jadi akhir-akhir ini gue kayak lagi mellow gitu lah ya kan. Kepikiran zaman-zaman kuliah di Malaysia, dan ada beberapa hal yang emang gue kangen banget gitu loh dari sana. Nomor 1 yang gue kangen dari kuliah di Malaysia, teh tarik dengan harga murah. Di sini tuh gue kalau beli teh tarik ya, aduh, itu di Jakarta tuh apalagi kalau lu masuk ke restoran itu mahal banget. Terus di pinggir jalan juga jarang ada yang jual teh tarik. Mungkin kalau lu di Medan banyak yang jual ya, tapi kalau misalnya di Depok ya nggak ada. Lu harus kalau nggak ke Chat Time House yang kayak gitu-gitulah, dan itu harganya jadi mahal kan. Sedangkan zamannya gue kuliah di Kedah ya, bukan di KL nih, di Kedah, itu teh tarik cuma RM1.50. Itu zaman dulu ya, zaman 2013 sampai 2017. Mungkin kalau sekarang udah 2-3 ringgit lah kan. Tapi sekarang ya tetap aja itu affordable gitu loh. Terus yang nomor 2, kecepatan internet yang merata. Kalau lu Google posisi kampus gua nih di University Utara Malaysia, itu kan ujungnya Malaysia ya, ibarat kata tuh kayak Sabangnya Malaysia gitu. Gue bener-bener di perbatasan antara Thailand dan Malaysia, tapi tuh kagak ada yang namanya internet lemot, sumpah. Gua tuh aduh kayak
Sedangkan di Indonesia, gue beda beda daerah aja nih, kayak misalnya dari sini ke Tanjung Barat itu aja kadang H-nya bisa hilang jadi terbalik lagi ke H. Kalau misalkan gue dari Depok nih ke Tangerang atau Depok ke Jakbar, itu kayak ada HP gue tuh kayak nge-lag-nya dulu gitu loh. Kalau di sana tuh lo mau pindah-pindah daerah kayak apa juga internet sama stabilnya gitu loh. Terus yang nomor 2, trotoar dan kendaraan umum. Memang kalau di Jakarta kendaraan umum mah enak ya, trotoar juga udah jelas. Tapi kalau misalkan lu di Depok, ya ampun. Ya ampun, program-programnya bukan benerin trotoar, yang ada bikin playlist di lampu merah. Jadi apa ya, nggak cuma Jakarta gitu loh yang punya transportasi umum bagus. Pengennya ya tiap kota-kota gede di Indonesia transportasi umumnya levelnya ya sama kayak Jakarta. Iya benar-benar. Kalau yang terakhir ini lebih ke pergaulan sih, karena waktu gue ngampus itu kan banyak juga student internasional, nggak cuma dari Indonesia ya, banyak juga ada yang dari Syria, sempat ada yang dari Jerman, sempat ada yang dari Jepang juga. Dan bertemu orang-orang dari berbagai macam latar negara tuh menarik buat gue gitu loh, ngobrol bareng mereka, mengetahui budaya mereka. Bener. Itu juga gue kangen banget sih. Dan ketika kita ngantor itu kan monoton ya, berbeda kalau misalnya kita sedang traveling. Jadi intinya sih gue kangen aja ya bergaul dengan situasi yang se-diverse itu. Bukannya gue nggak bersyukur di sini, enggak, cuman kangen aja gitu loh. Kayak lu pulang kelas ya kan, lu duduk sama orang yang dari beda negara, lu cerita-cerita ya kan, terus mereka berbagi perspektif mereka dan lu juga jadi tahu sedikit sebanyak tentang orang-orang dari negara lain tuh kayak apa sih gitu loh. Itu aja sih. Kalau kita berbicara internet itu nggak usah ke tempat-tempat lain. Gue bicara di tempat gue aja ya. Sekarang ini di tahun 2023 kita itu nggak usah pindah ke jauh-jauh ya. Gue gimana mau ngomongnya ya? Kalau di Malaysia beneran kata abangnya ini cerita abangnya di tahun 2013 ya, bukan 2023. Ingat, di tahun 2013 cerita abangnya ini. Jadi di tahun 2013 saja internet di Malaysia ini udah stabil. Jadi kalian mau kemana-mana aja, satu Malaysia, internetnya itu udah bagus banget gitu. Di tahun 2013 ini ceritanya. Sedangkan kita di tahun 2023, kalau di tempat gua nih, gua nggak akan cerita di tempat lain. Di tempat gua nih, di Jember sana, di Jawa Timur tepatnya, kalian pindah rumah aja, kadang di rumah sebelah itu udah hilang internetnya, 4G-nya itu udah nggak 4G lagi, kadang H, kadang I gitu. Itu kadang nggak ada sama sekali gitu. Nggak usah pindah keluar deh, pindah rumah aja. Kadang di depan rumah ada, di sebelah rumah tuh nggak ada gitu. Ya artinya kita itu masih kurang, masih apa ya? Kalau dikatakan maju itu, makanya gue nggak setuju kalau ada orang mengatakan bahwa Indonesia sekarang udah maju. Maju apaan? Lu aja nggak ngerasain gitu. Kalau lu hidupnya di Jakarta Pusat, ya lu ngomong maju. Gua paham itu. Tapi lu nggak keluar Jakarta kan? Coba kalian keluar Jakarta gitu. Jakarta aja, kalau kalian udah keluar dari Jakarta Pusat itu, Jakarta Timur, Jakarta Selatan gitu, udah merasakan yang kita rasakan, udah nggak usah kemana-mana, udah di Jakarta aja udah. Kalau lu di Jakarta Pusat, iya, di sana udah maju sekarang, udah bagus lah, kotanya udah bagus. Tapi apakah iya Indonesia itu aja? Enggak dong. Indonesia tuh luas, dan kemajuannya kalau dibilang maju itu masih jauh lah gitu. Apalagi dibandingkan dengan Malaysia. Kita berbicara internet aja, kita udah kalah jauh sama Malaysia gitu. Udah kalah jauh. Bukan hanya selangkah, 10 langkah kita kalahnya guys. Kita harus sadar diri itu. Gitu guys. Ya mudah-mudahan lah ke depan di 2024 ini kita bisa mendatangkan pemimpin yang bisa amanah, bisa memperbaiki semuanya. Artinya bukan hanya kemajuan dari pembangunannya, tapi juga kemajuan manusianya.
karena yang paling penting itu adalah kemajuan manusianya. Baru karena nggak ada gunanya rasanya pembangunan signifikan, pembangunan sebesar-besar apapun, kalau pembangunan manusianya masih lemah, ya nggak ada gunanya juga gitu. Ya, mudah-mudahan ke depan di 2024 kita mendapatkan pemimpin yang bisa adil, yang bisa benar-benar membela rakyat, benar-benar untuk rakyat gitu. Terima kasih buat semuanya. Pergunakan hak pilih kalian nanti di 2024, karena suara kalian, satu suara kalian menentukan masa depan Indonesia. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.